الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a 'alaihi sabila. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa jazal dal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu najarka min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir dalam rangka pelaksanaan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli 2022 Masehi di Masjid Jami'ul Mujahidin yang penuh mubarakah ini. Salam dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada pejuang sejati, pemimpin dunia akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Kita berada pada barisan
orang-orang yang mulia, kaum sholihin, kaum sahabat, kaum anbiya wal mursalin, sebagaimana doa kita yang senantiasa kita panjatkan, wa tahta doa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati salim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat Idul Adha dilaksanakan, izinkanlah saya selaku protokol pembawa acara akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Yang pertama, tentu saja kami atas nama pribadi mewakili segenap pengurus yayasan, segenap Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, segenap asatidz, para guru Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor Selo, tentunya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Semoga kita bisa menteladani pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menteladani perjuangan, pengorbanan dan akhlaknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak bisa menunaikan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima. Tak lupa pula kita doakan kepada jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia umumnya, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran melaksanakan rukun haji, wajib haji, sehingga hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan haji yang mabrur, haji yang makbul, yang tiada lain balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kemudian bagi kita, tentu saja kita mohon kepada Allah SWT agar kita senantiasa istiqomah dalam syukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna zikrika wa syukri wa husni ibadatik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian petugas salat Idul Adha pada hari ini Ahad tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juli tahun 2022 Masehi di Masjid Jami Al-Mujahidin sebagai berikut. Imam oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Syarifudin HS, kemudian khatib oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Syafiri Matrais LCMA, kemudian Bilal oleh Bapak Ustaz Odi Marsadi, kemudian Jibrullah Tahlil dan Tahid oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Nahrawi Hambali, kemudian doa oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Madhudari Mubni BSC, kemudian penarikan uang selawat kaum bapak yaitu oleh Bapak Ali Rasul, 2 Bapak Ustaz Tarjo Hadi, 3 Saudara Taufik, dan 4 Saudara Marullah Kodre. Kemudian penarikan uang selawat kaum ibu oleh 1 Ibu Baidah, 2 Ibu Maryam, dan 3 Ibu Mulyati Murais.
Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita baca suratul Fatihah. Semoga Bapak Ibu yang berkorban dan yang dikirimi pahalanya sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perlu kami sampaikan kaifiyah salat sunat Idul Adha. Mengingat ini adalah salat sunnah yang dilaksanakan setahun sekali. Adapun niat salat sunat Idul Adha, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, kemudian 7 kali takbir. Di antara takbir, di sela-sela takbir, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu selanjutnya di rakaat yang kedua sama dengan salat sunnah lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama protokol mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekhilafan, kata-kata yang tersusun. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya akhiri, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. As-salat
الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sahum subufakum fa inna tasyirat subuh tamam salat. Luruskan serta rapatkan barisannya karena meluruskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya qaima, ya qaima, ya qaima. Al-khatibu mimbar wa ala mimbar ansitu wasma'u wa جامع رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhadha min maqami Ibrahim musalla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. فهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه
المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini sebagian kaum muslimin di seluruh dunia sedang melaksanakan proses manasik ibadah haji. Mereka yang sedang menunaikan manasik ibadah haji adalah tamu-tamu Allah yang agung, tamu-tamu Allah yang mulia, karena mereka diberikan kesempatan yang berharga untuk bersimpuh, berzikir, dan berdoa di tempat yang mustajabah. Sementara kita kaum muslimin yang berada di seluruh dunia saat ini pun sama-sama melaksanakan rutinitas dan kewajiban kita yang merupakan salah satu peningkatan kualitas dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan kita komitmen pada diri kita masing-masing agar menjadi satu rangkaian kesempurnaan nilai iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan takwa kita dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan dengan takwa yang kita miliki dalam dada dan hati kita menjadi satu rangkaian kesempurnaan wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita pun sejak matahari terbenam akhir di tanggal 9 Zulhijjah mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mendeklarasikan ketauhidannya bahwa tidak ada zat yang patut dan layak untuk disembah dan dipuja serta puji selain Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir yang membahana di pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke menancap, menghujam ke bumi dan menjulang ke langit hingga menembus arsy. Semoga deklarasi ini menjadi bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhkan daripada apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang mulia, berakhlak karimah, teladan seluruh alam. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban sehingga menjadi insan yang karim, paripurna dalam nilai ketakwaannya. Satu harapan bagi kita semua, semoga syafaat baginda menjadi hak bagi umatnya yang selalu bersalawat dan salam kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Perayaan Idul Adha identik dengan peristiwa haji dan kurban.
Keduanya merupakan rangkaian proses daripada ibadah haji sebagai ibadah yang syarat dengan pengorbanan jiwa, harta, serta raga, yang itulah merupakan salah satu rangkaian ibadah yang mulia, lebih mulia dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukannya yang begitu tinggi, dikarenakan tempat yang istimewa, menjadi oase kecintaan hamba pada Tuhannya semesta alam. Semoga pelaksanaan Idul Adha ini dapat menjadi cerminan dan peningkatan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, dari peristiwa yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam adalah sebagai kunci ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menerima qada dan qadar Allah. Kesulitan demi kesulitan yang dilakukan dan dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah sebuah cerminan betapa beliau khusyuk, betapa beliau ikhlas dan tulus dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda bahwasanya telah terjadi dalam sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebuah manisnya iman. Jika dalam seseorang telah terisi manisnya keimanan bahwa apapun perintah Allah, apapun ujian dan cobaan yang dirasakannya, maka akan terasa ringan dijalankan karena telah menikmati indahnya dan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membangun Ka'bah, ketika itu beliau masih berada di Palestina. Nabi Allah Ibrahim berjalan dari Palestina, Syria dan Makkah dengan tanah yang gersang, dengan padang pasir yang begitu panas di siang harinya dan begitu dingin di malam harinya. Perjalanan dilakukan dengan sabar, dengan ikhlas sehingga sampai di kota Mekah. Ketika sampai di kota Mekah dan membangun Ka'bah, maka Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan kepada umat manusia agar mendatangi Baitullahil Haram. Namun saat itu Nabi Allah Ibrahim tidak kuasa dengan kondisi dan keadaannya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Panggillah, serulah manusia, niscaya mereka akan datang ke Baitullahil Haram dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Inilah yang diabadikan dalam Al-Qur'an firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adzin bin-nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhabirin ya'tina min kulli fajjin 'amim." Inilah dasar daripada panggilan haji melalui lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah sesungguhnya panggilan itu telah ada pada kita dalam dada kita masing-masing. Panggilan itu telah bersemai dalam dada kita. Marilah kita sambut dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah panggilan Allah yang saat ini dikumandangkan para jamaah haji yang berada di Masyaril Haram. Betapa mereka begitu khusyuk beribadah kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang teristimewa. Saat ini segala pintu ampunan Allah dihamparkan, dibuka lebar-lebar. Saat ini mereka sedang bersimpuh, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ibadah di Masyaril Haram yang mulia, mereka diampunkan segala dosa-dosanya dan mereka akan kembali seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan mereka menjadi haji yang makbul dan mabrur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah,
Marilah kita raih kesempatan itu. Kalau saat ini saudara-saudara kita sedang beribadah kepada Allah di tempat Masyaril Haram, maka kita mohonkan kepada Allah, gerakkanlah panggilanmu ya Allah, untuk kami bisa bersimpuh di Ka'bah Al-Musyarrafah, untuk bisa kami menikmati ibadah yang begitu besar pahalanya. Berikanlah kesempatan buat kami ya Allah, panggillah kami untuk mengunjungi Baitullah sebelum Kau memanggil kami untuk kembali ke pangkuanmu. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan dengan doa kita bersama, kiranya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkunjung ke tanah suci Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, perayaan Idul Adha identik dengan kurban. Perjalanan haji yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak luput adalah dari pelaksanaan kurban. Secara luas, ibadah kurban ini adalah sebuah pengorbanan fisik, pengorbanan jiwa, pengorbanan harta. Itulah kenapa dikatakan ibadah haji sebagai ibadah yang mulia. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketika pelaksanaan ibadah haji berlangsung, suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menguji keimanan dan ketakwaannya. Lewat Al-Quran surah As-Saffat pada ayat 102, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayat ini adalah menerangkan ujian yang berat bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih putranya yang disayanginya, putra yang diidam-idamkan sepanjang hayatnya, putra sebagai warisan daripada perjuangannya. Begitu ia cintai. Saat itu ia dikabarkan lewat mimpinya untuk menyembelih putranya yang tercinta. Nabi Allah Ibrahim sempat ragu, apakah ini perintah Allah ataukah ini bujuk rayuan daripada syaitan. Akhirnya 3 kali bermimpi, Nabi Allah Ibrahim memutuskan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim berbicara kepada anaknya, memintakan pendapatnya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku yang kucintai, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku bahwasanya aku akan menyembelihmu. Perasaan kebapaan tidak akan sanggup mengatakan hal-hal demikian, dan perasaan anak tidak akan sanggup mendengar apa yang dikatakan oleh bapaknya yang tercinta, bahwa anak yang disayangi akan disembelih, dan Nabi Allah Ismail alaihissalam akan menuruti apa yang diperintahkan oleh ayahandanya. Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan aku tergolong orang-orang yang sabar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah jawaban seorang anak yang begitu sopan santunnya kepada kedua orang tua ketika dirinya akan disembelih, ketika dirinya akan dikorbankan. Ia tidak marah, ia tidak membalas dengan balasan yang buruk kepada orang tuanya, tetapi dia balas dengan kata-kata yang sopan, kata-kata tawadu sebagai bentuk daripada pribadi-pribadi yang baik. Ikhwatal iman rahimakumullah. Saat itulah Ibrahim mulai melaksanakan penyembelihan yang dilakukan bersama Ismail alaihissalam. Wajah
Ismail ditelungkupkan oleh ayahnya atas permintaan Ismail sendiri, agar ketika ayahnya menggorok lehernya tidak timbul perasaan iba sehingga mengurungkan niat untuk menyembelihnya. Ismail berkata, "Wahai ayahandaku, jangan sampai percikan darah mengenai baju ayahanda. Khawatir nanti ibunda menanyakan baju yang berlumuran darah. Lalu kuburkanlah aku dengan baju gamis putihku, agar jejakku tidak diketahui oleh ibunda." Inilah jawaban Nabi Allah Ismail alaihissalam, begitu pasrah, begitu santun terhadap ayahnya yang ingin menghilangkan nyawanya. Keduanya saat itu pasrah, tulus, ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga datanglah ayat falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan, ketika pisau ditempelkan dan diiringi dengan kepasrahan dan niat ketulusan, maka keajaiban Allah datang. Allah berikan ganjaran dengan memberikan domba untuk dikorbankan. Ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang kita dapat dan kita petik daripada peristiwa kurban antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam? Yang pertama adalah keikhlasan dan ketulusan menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Ibrahim melaksanakan, disinilah Ibrahim merasakan manisnya keimanan. Karena sesungguhnya jika seseorang telah menikmati manisnya keimanan, maka apapun ujian yang dihadapi dan perintah Allah seberat apapun akan dilaksanakan dengan ringan, dengan ikhlas, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, menjalani hidup harus dibarengi dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang mulai daripada para anbiya, para sahabat, para tabi'in sungguh berjuang penuh dengan keikhlasan. Pada Nabi Ibrahim kita melihat sendiri betapa ikhlasnya beliau ketika diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah dengan perjalanan yang sulit. Bahkan ketika Ka'bah sudah berdiri, kemudian Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Satu perintah yang sangat sulit, satu perintah yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang ayah untuk menyembelih anaknya, tapi karena mendahulukan kepentingan Allah, maka sesungguhnya perbuatan itu begitu mudah untuk dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Juga apa yang terjadi pada Nabi Nuh ketika diterjang badai gelombang yang menghanguskan dan meluluhlantahkan perkampungan, maka keluarga dan anak Nabi Nuh sendiri termasuk orang-orang yang kafir, yang jauh, yang tidak mengikuti daripada dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ini pun sebuah fitnah, ini pun sebuah ujian yang berat antara Nabi Nuh dengan anaknya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Nabi Lut ketika istrinya juga termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perasaan suami dan istri berpisah dan melihat istrinya dalam kondisi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ujian dan cobaan yang begitu berat. Bahkan para sahabat seperti Ammar bin Yasir yang ketika masuk Islam, kedua orang tuanya dibunuh, ditombak di depan matanya agar Yasir meninggalkan ajaran Islam. Bahkan Bilal bin Rabah kita melihat bagaimana beliau berkorban dengan keimanannya, diseret di padang pasir, ditelanjangkan, bahkan ditindih dengan batu yang besar, nyaris dihunuskan pedangnya. Namun lagi-lagi keikhlasan, berkorban demi keimanannya, Allah berikan petunjuk, Allah berikan ganjaran, dan Abu Bakar As-Siddiq membebaskan daripada budak yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Semua penuh dengan perjuangan.
tetapi semua melakukannya dengan keikhlasan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bercermin diri bahwasanya sesungguhnya apa yang kita alami di dunia ini, apa yang kita rasakan, cobaan, rintangan dan tantangan, marilah kita jalani dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah dengan demikian kita akan bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan manisnya nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah bahwa intisari dari kurban pembangunan karakter kemanusiaan yang agung, dan ini ada pada sosok Nabi Allah Ismail alaihissalam, seorang pemuda yang memiliki sifat yang begitu agung, yang begitu baik, yang begitu sopan dan santunnya di dalam bertata krama. Oleh karena itulah, mari sama-sama kita mencoba untuk meniru karakter Nabi Allah Ismail alaihissalam sebagai seorang pemuda idaman, sebagai seorang pemuda kesayangan, sebagai seorang pemuda yang menjadi harapan. Untuk itulah cerminan kita adalah suri tauladan para anbiya, bukan cerminan dari modernisasi dan kemodernan yang sangat mengikis nilai-nilai akidah kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di balik itu semua, bahwasanya sekarang telah terjadi atmosfer yang tidak mengenakan di dunia. Para generasi muda, mereka saat ini telah gandrung dengan hal-hal kemodernan, tren dan euforia yang menghanguskan dan mengikis pada nilai-nilai keagamaannya. Saat ini seperti media ada di tangan anak-anak yang lebih sering digunakan ketimbang Al-Quran. Memandangi sosial media berjam-jam, namun membaca Al-Quran dan membaca buku-buku keislaman nyaris tidak dilakukan. Bahkan telinga anak-anak kita sering dibisikkan oleh musik-musik penggugah birahi dan syahwat ketimbang mendengarkan nasihat-nasihat dan siraman rohani. Inilah salah satu efek daripada modernisasi yang tentu saja harus kita filter, kita saring agar anak-anak kita bebas daripada virus-virus dan kontaminasi daripada efek-efek yang tidak baik. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan terakhir tentang kurban, bahwa di balik kurban ada pahala yang begitu besar yang kita dapatkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah jangan pernah bosan dan jangan pernah takut mengeluarkan uang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis disampaikan bahwasanya tidak ada amal yang terbaik di sisi Allah pada hari Idul Kurban selain menumpahkan darah hewan kurban. Karena di hari kiamat nanti hewan kurban yang dikurbankan itu akan datang kepadanya, dan darah dari hewan yang dikurbankan sudah ditampung oleh Allah di yaumil qiyamah untuk menjadi persaksian kita sebelum darah itu menetes ke bumi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Untuk itulah jangan pernah kita untuk segan-segan berkurban, karena berkurban merupakan tanda-tanda nilai-nilai keimanan kita. Mudah-mudahan dengan hikmah Idul Adha ini kita bisa tingkatkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan panggilan Allah sebagai penyempurna rukun Islam kita, dan mudah-mudahan esok tahun depan kita akan bisa melaksanakan kurban sebagai bentuk nilai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wa la dimaluha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Izinkan kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila batin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ruhi abaihi wa ikhwanihi al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan yaumil thumma ruhi abaina wa ummatina wa jadadina wa jadatina wa ikhwanina wa khawatina wa qarabatina wa mu'alimina wa jiranina wa man ahsana ilaina wa man zalamna wa ahsana ilayhi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil
humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Afdalu dzikri ta'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah lillahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karimatal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa bina ma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indakal darajat wa tuballighna biha as-sawiyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina wa waffiqna ya ilahana ilal haqqi wa tariqil mustaqim wa najjina minal qawmil zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna ya Allah bisalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da